siapa yang bisa melompat yang paling tinggi di antara mereka. Nah, ini diputuskan si belalang untuk melompat lebih dulu. Nah, si belalang melompat sekuat-kuatnya dan dia berhasil melompat setinggi 40 cm. Apa yang terjadi? Si tupai memandang dengan mengejek gitu ya, bilang cuman segitu. Giliran si tupai melompat, si tupai itu bisa melompat sampai dengan 2 meter. Wow, di saat itulah begitu gagahnya si tupai memandang belalang. Tuh lihat siapa yang menang. Gua 2 meter, lu cuma 40 cm. Dan kemudian tupai mendatangi belalang dengan bilang, gua kan pemenangnya? Enggak, gua pemenangnya. Lu kok bisa? Lu nggak bisa tahu tinggi mana 40 cm dan 2 meter? Jawab si belalang, tunggu sebentar tupai. Coba kita lihat, tinggi badan gua cuma 1 cm. Gua bisa melompat 40 cm. Itu artinya gua melompat 40 kali tinggi badan gua. Lah tinggi lu berapa? 50 cm kan? Oke, lu melompat cuman hanya 2 meter. Artinya lu hanya melompat 4 kali tinggi badan lu. Sekarang coba lihat, siapa yang lebih tinggi sekarang melompatnya? Jelas gua. Kenapa? Karena lu nggak mungkin bisa melompat setinggi sampai dengan 50 kali tinggi badanmu. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang menarik sekali untuk membuat kita merefleksikan diri kita. Bahwa hari ini baik itu belalang dengan tupai, dia bukan sedang berlomba dengan orang lain. Dia bukan sedang berlomba satu sama lain. Dia sedang berlomba dengan dirinya sendiri. Yang artinya, dalam kita menjalankan bisnis ini, kalau Anda mau berhasil, jangan melihat orang lain. Jangan melihat siapapun itu rising star-nya. Jangan melihat, wow dia lebih cepat dari kita. Dia pasti lebih hebat dari saya. Terkadang, kenapa rumput tetangga itu lebih hijau? Karena mereka merawat, memperhatikan, dan menjaga ladangnya. Yang jadi masalah adalah kenapa ladang kita ini belum bisa kita panen. Mungkin karena terlalu banyak waktu kita yang kita habiskan buat untuk nonton, mengamati orang lain mengerjakan ladangnya. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, mulailah dari sekarang. Yuk evaluasi diri Anda. Mulai dari yang pertama, sudahkah Anda menambah daftar nama Anda setiap seminggu sekali minimal 40 nama baru sesuai dengan training How to Start? Sudahkah Anda melakukan presentasi secara konsisten? Sebagai contoh, satu hari Anda lakukan 2 kali presentasi secara konsisten, maka sebulan Anda akan bisa melakukan presentasi sampai dengan 60 kali. Dan bayangkan rekan-rekan, kalau itu berlaku hukum Pareto 80/20, 20%-nya iya, berarti ada 12 orang loh yang mau bergabung. Dan kalau misalkan itu ya dari yang bergabung 12 orang itu 20% ya mau menjalankan, 80% tidak, maka ada kurang lebih 2-3 orang loh yang mau aktif. Hanya dengan kita mulai fokus melihat diri kita. Nggak usah lagi Anda bingung dengan lintasan ladangnya orang lain. Mulailah lihat kepada jaringan Anda yang sudah Tuhan berikan kepada Anda saat ini. Ingatlah, baik belalang ataupun tupai, mereka punya keahliannya masing-masing. Setiap dari kita pun punya satu keunggulan masing-masing yang nggak perlu dibandingkan Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda mau sukses, be the best version of yourself. Jadilah pribadi yang terbaik dari versi Anda. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Lihatlah apa yang sudah Anda lakukan. Follow up yang Anda lakukan. Sudahkah Anda konsisten? Seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang hari ini menjadi sukses. Bahwa pertemuan terbaik dalam follow up itu justru terjadi 4-5 kali pertemuan. Itulah yang disebut dengan golden momentum. Anda ingin memiliki rekan kerja yang aktif, sudahkah Anda memfollow up sampai dengan yang keempat, sampai dengan 5 kali? Kadang-kadang pertemuan yang kedua, kita udah give up. Rekan-rekan sekalian, mulai dari sekarang, mulai fokus dengan jaringan Anda. Fokus dengan diri Anda. Karena di HDI, sekali lagi, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Pagi semuanya. Sukses bukan didapat dengan melakukan satu hal besar dalam sekali saja, tapi justru sukses didapat dengan melakukan hal-hal kecil secara terus-menerus setiap harinya.
Ada sebuah cerita yang menarik yang bisa menggambarkan bahwa sukses itu dilakukan dari hal yang kecil, tapi secara terus-menerus dan konsisten sampai kita membuahkan hasil yang kita inginkan. Yaitu dari sebuah tim balap sepeda Inggris. Ada sebuah cerita yang sangat menyesakan. Tim balap sepeda Inggris tidak pernah memenangkan kejuaraan apapun sejak tahun 1908. Selama 1 abad, mereka tidak pernah memenangkan apapun trofi itu. Baik perlombaan olimpiade, baik balap sepeda, mereka nol dalam prestasi. Nah, keadaan ini memicu Federasi Balap Sepeda Inggris untuk melakukan sebuah perubahan. Dan akhirnya di tahun 2002, dilakukan sebuah perubahan dengan merekrut seorang pelatih yang sangat luar biasa dan bertangan dingin yang bernama Dave Brailsford. Di awal Dave Brailsford direkrut, ya optimisme pada tim balap sepeda itu mulai tumbuh teman-teman. Dan apa yang menjadi menarik teman-teman sekalian, Dave Brailsford mengumpulkan seluruh pembalap sepeda yang ada, staf dan para pelatih. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Wah, ini sudah bangun semua belum ya? Kalau sudah bangun bisa chat ya. Wah, selamat pagi. Wah, ini. Wah, pagi ya. Dari mana semua ini? Wah, ini ada yang dari Papua ya. Wah, luar biasa. Wah, selamat pagi semua. Ini soalnya pagi hari ini ya. Wah, pagi hari ini kita soalnya ada 10 rahasia ini soalnya yang mau kita bahas hari ini supaya semua jaringan Anda bisa berkembang sampai ke seluruh Indonesia. Wah. Ya, ini makanya kalau hari-hari biasa gitu ya, orang-orang pada umumnya, wah, selamat pagi Bu Gones ya. Orang-orang pada umumnya itu ya, biasanya kalau Senin itu kan lagi, wah, masih suasana hari Minggu liburan itu masih kental gitu ya. Jadi agak gimana gitu kalau mau kerja rasanya masih aras-arasan. Tapi pagi hari ini saya ingin Anda semua ya dengan mengikuti acara ini, kalau Anda bisa mendapatkan rahasianya satu persatu, saya yakin Anda semua pasti memiliki jaringan yang besar nanti di bisnis AD ini. Oke? Nah, oke. Pagi hari ini saya akan langsung ini ya, saya perkenalkan dulu. Wah, perkenalkan dulu ya, gitu ya. Siapa bintang tamu? Wah, bintang tamu ya. Bintang tamu dari acara pagi hari ini ya. Ya, beliaunya adalah seorang pengusaha. Ya, beliau adalah seorang pengusaha. Beliau juga eksekutif diamond loh dia, Adi. Ya, kalau banyak orang bilang, wah, kalau pengusaha itu biasanya saya tawarkan bisa, dia tidak mau. Wah, berarti ada yang salah gitu ya. Beliau ini malah eksekutif diamond di AD. Beliau juga pemenang trip. Ya, beliau ini punya founder ya dari Jungle Play Bali dan sekolah juga. Ya. Nah, siapa beliau ini? Wah, founder Saint Hannah School ya. Bu Donna Kusuma, eksekutif diamond. Wah, selamat pagi Pak Stef, pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu Dona. Ya, rekan-rekan, pagi hari ini sebelum Bu Dona nanti ini ya sharing gitu ya, mungkin Bu Dona bisa perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari latar belakangnya, ya bisa di-sharingkan semua ya. Wah ini disapa banyak ini, Bu Dona. Soalnya pagi hari ini kelihatan beda ya Bu Dona ya. Ya, silakan Bu Dona. Ya, pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, saya Donna Kusuma, saya dari Bali. Gitu, saya tinggal di Bali. Nah, asal saya dari Blitar, Pak Stef, dari Bali. Timur. Bali juga ya, Balitar ya tapi ya. Balitar. Ya. Ya, jadi
Sekolahnya ada di Blitar. Jadi sebelum dulu pindah ke Bali, saya mendirikan sekolah preschool di Blitar. Sampai sekarang masih ada. Dan beberapa guru saya juga masih ada. Dan guru-guru saya juga sudah join HDI semua. Oh gitu ya. Oh, guru-gurunya juga join di HDI ya. Luar biasa. Ya, lalu kalau di Bali ini usahanya adalah playground, outdoor playground ya. Jadi kami punya mendirikan playground untuk anak-anak, kan kadang-kadang anak-anak itu pakai gadget terus habis itu ke mall terus. Nah, kita menawarkan yang outdoor playground gitu. Oh. Ya, mungkin ada videonya ya. Ya, jadi kita ada activity, kegiatan, kita buat event-event, kita ada kelas seperti itu. Ya, ini kelasnya. Jadi kelasnya kita itu nggak pakai dinding ya, Pak ya, gitu. Nggak pakai dinding. Wah. Enak ya, bisa lihat-lihat luar ya. Biasanya kalau sekolah kalau dindingnya kotak gitu aja kan orang jadi bosen kayak terkungkung gitu ya. Yang kita beda banget. Jadi di Bali kita punya outdoor playground yang besar. Jadi anak-anak puas lah mainnya gitu. Jadi bisa untuk daycare seperti sekolah, bisa juga untuk playground gitu. Wah, asik banget ya. Berarti lokasinya pasti besar itu, nggak mungkin nggak besar gitu ya. Ya, kurang lebih 4.000 meter. Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, Bu Dona, kita pagi hari ini kita langsung bahas gitu ya. Apa sih 10 rahasia untuk mengembangkan jaringan Anda gitu ya. Ini semua mau nggak dibagi rahasianya ya? Mau nggak kira-kira ini? Kalau nggak mau kita nggak jadi sharing ya, Bu Dona ya, pagi hari ini. Oke. Wah, langsung semua jawab mau. Oke. Ya, yang pertama sebenarnya adalah poin pertama dari 10 rahasia ini. Poin pertamanya adalah memiliki keyakinan yang ditumbuhkan dan berani memiliki impian yang besar. Ya. Nah, dua hal ini rekan-rekan, harus selalu ditumbuhkan. Nah, Bu Dona mungkin bisa sharing sedikit ya mengenai keyakinan Bu Dona di awal itu seperti apa? Apa langsung ya kan biasanya gitu ya, orang pandangannya gini. Oh, ini kalau rising star baru berarti apa? Keyakinannya langsung gede di awal. Punya impian besar langsung, habis gitu apa? Oke, makanya dia bisa di HDI itu bisa cepat gitu ya. Sampai seret gitu ya. Mungkin Bu Dona bisa sharing. Di awal nggak seperti itu ya, Pak Steve ya. Jadi di awal itu saya terus terang saya skeptis banget dengan MLM gitu, karena memang dari dulu cuman dengar dari kata orang gitu ya, bisa dapat uang gede. Saya kira ya mana ada sih bisnis kalau nggak pakai modal tapi hasilnya besar, pasti flexing gitu. Saya pikirannya awal-awal begitu. Dan juga saya mikirnya juga di awal itu kan kalau MLM itu berarti yang nawar-nawarin orang itu gitu. Sedangkan saya malas banget melakukan itu gitu. Jadi di awal yang ada keyakinan sama sekali gitu sih. Berarti kayak orang jual-jual barang, cari-cari orang gitu ya. Ya, itu tapi ya. Iya, benar banget gitu. Oke. Loh, terus kira-kira tapi setelah mulai ya di awal-awal kan nggak ada keyakinan itu. Terus prosesnya gimana sampai Bu Dona bisa punya keyakinan itu ya? Ya, jadi kalau di awal itu karena kan memang saya join di HDI itu karena pandemi, saya ngelihat ada teman saya yang posting madu gitu ya, terus saya kan perlu madu untuk imun tubuh gitu. Saya nggak udah mikir panjang-panjang karena saya percaya sama teman saya itu, saya order. Awalnya cuma begitu aja. Ordernya untuk keluarga saya, bahkan saya nggak minum karena keluarga saya yang kena COVID, sayanya nggak gitu. Jadi saya kirim ke kakak saya yang di Jakarta, di Malang, sama di Blitar. Nah gitu, jadi saya nggak minum. Tapi waktu itu langsung dijoinin member sama teman saya gitu. Tapi dari sana
setelah 1 minggu saya beli produk itu, ada upline yang lain gitu ya. Ada orang lain itu nelpon saya, nah memperkenalkan diri sebagai upline di sana gitu, dan menjelaskan kalau ini ada bisnisnya. Itu sih dari awal itu dari sana mulai ada orang yang menjelaskan tentang bisnisnya ke saya gitu. Oh, oke. Berarti di awal teman-teman ini Anda harus tahu ya bahwa di awal-awal kalau orang nggak suka ya itu bukan karena mereka benci loh sebenarnya, tapi mereka mereka tidak yakin karena mereka tidak mengerti. Nah, makanya kenapa untuk keyakinan itu harus ditumbuhkan. Betul. Jadi nggak langsung langsung di awal langsung oh ya yakin gitu ya. Harus ditumbuhkan, ada prosesnya gitu ya. Ya benar banget, karena ya itu tadi karena saya nggak ngerti bisnis HDI itu seperti apa dan cuma dengar kata orang, jadinya ya nggak yakin kalau dikasih tahu ada bisnisnya yang bagus gitu. Langsung curiga dulu ya. Soalnya banyak memang barengan dengan banyaknya flexing soalnya betul. Tanya tahu-tahu bisa kaya, jret gitu ya. Wah itu. Nah kemudian kalau boleh tahu sampai berapa lama kira-kira Bu Donna bisa punya keyakinan dan impian yang besar itu? Ya, itu ada prosesnya panjang ya kan. Kalau di awal itu saya itu kalau saya flashback gitu ya, banyak sekali waktu-waktu ketika ada upline saya mengatakan ada acara ini loh, ada acara itu, saya sering banget bilang sorry nggak bisa ikut gitu. Sampai pada akhirnya itu diundang untuk ikut virtual dinner. Waktu itu kan masih pandemi ya, nggak bisa ketemu gitu. Nah dari sana mulai ngelihat oh ada virtual dinner ya, lucu juga ya, apa sih ini? Nah dari sana sih saya penasaran, lalu saya ikut dan di sana bertemulah dengan upline saya yang namanya Sofia Dewi. Gitu. Oh gitu, jadi prosesnya awal ketemu dengan upline gara-gara itu ya, virtual dinner itu ya. Oh oke. Nah menurut Donna kira-kira kan kalau tadi ada faktor yang pertama tadi yang membuat punya keyakinan di awalnya itu adalah mencoba produknya itu ya, gitu ya. Ya betul. Jadi setelah kan pertama itu dari yang COVID gitu ya. Dari COVID keluarga saya sudah sembuh semua. Tapi saya waktu itu saya belum pakai produknya Pak Steve. Gitu. Jadi benar. Jadi setelah saudara ya. ngasih ke mama sama kakak saya. Lalu setelah bertemu dengan Bu Sofi di Zoom, itu kan dijelaskan kalau misalnya ada skincare, ada HDI di produk seperti itu. Terus saya lihat ini orang kok mukanya bagus banget ya, umurnya berapa gitu kan, penasaran gitu ya, ngelihat kok bagus banget gitu. Jadi nah dari sana kelihatan ada testimoni di skin. Nah kebetulan saya itu juga problemnya flek-nya banyak banget gitu. Jadi mungkin ada di fotonya ya. Jadi ini nggak pernah saya share sih foto ini, foto sebelum mengenal HD. Gitu. Jadi belum kenal mukanya kusam, terus flek-nya banyak, dan saya dulu sukanya pakai make up gitu. Nah make up terus, nah aduh malu ya, mohon maaf, mukanya kusam banget dan ini awal-awal nih waktu sebelum di HDI gitu. Terus saya ngelihat Bu Sofi seperti itu, saya langsung aduh kok bagus ya, karena saya sudah pernah coba yang lain-lainnya kok nggak berhasil gitu. Oh sekarang beda jauh ya teman-teman ya. Ini foto yang kanan ini pertama kali waktu itu virtual dinner gitu. Jadi virtual dinner tuh mukanya kusemnya. Oh alah, ya. Berarti awalnya dari produknya HD dulu. Berarti ini kalau untuk ini berarti pakai biskuit dulu ya berarti ya. Ya, jadi disarankan waktu itu di skin dan di produk, karena saya melihat perubahannya dari Bu Sofi cukup signifikan untuk flek-nya dia, ya saya nurut aja. Jadi waktu itu harus minum di produk. Nah, saya kan awalnya nggak tahu kalau fungsinya Propolis sama Royal Jelly itu seperti apa gitu. Jadi Royal Jelly, setelah saya minum Royal Jelly dan Propolis-nya, ternyata memang hasilnya itu signifikan banget. Nah, di sana baru dikasih tahu,
meskipun kita pakai make up mahal-mahal, skincare mahal-mahal, tapi kalau dari dalamnya tidak diperbaiki, tidak akan bisa hasilnya maksimal gitu. Jadi memang beda. Saya pernah nyoba kalau lagi konsumsi Royal Jelly rutin dan Propolis rutin, muka itu lebih seger, sehat. Tapi kalau saya coba ya, saya memang berhenti 1 minggu, misalnya kayak gitu 2 minggu. Nah, lama-lama menurun lagi. Jadi memang Royal Jelly itu bagus banget dari dalam. Nah, dari sana kepercayaan dan keyakinan saya meningkat, bertambah lagi, Pak Steve. Jadi benar-benar setelah merasakan, oh ternyata produknya benar-benar bagus gitu. Jadi itu sih pengalamannya. Ditambah lagi satu lagi, setelah mengkonsumsi di produk Clover Honey, itu anak-anak saya sudah nggak pernah radang dan batuk pilek gitu. Jadi jarang banget mereka. Padahal sebelumnya itu dokter-dokter tuh sampai saya ke dokter terus setiap bulan mereka minum antibiotik. Karena kena pupuk sedikit aja mereka langsung batuk dan itu langsung radang. Oke, jadi sedih banget ya jadi orang tua ngasih antibiotik terus ke anak. Dari waktu ketemu HDI dengan Clover Honey-nya, senang banget. Jadinya anak-anak saya sudah bebas antibiotik dari sejak minum Clover Honey pertama kali sampai sekarang sudah nggak pernah minum antibiotik lagi. Wah, ya. Luar biasa ya. Ya, jadi dari sana itu kepercayaan meningkat ya, keyakinannya meningkat. Ya, keyakinannya mulai meningkat. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini tadi saya sekalian ya, tadi Bu Donna cerita mengenai produknya dikonsumsi dari dalam, dari luar juga gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau dibilang diri kita pun kalau ingin kita benar-benar bertumbuh gitu ya, itu memang salah satunya ada efek dari luar pasti. Dengan Anda mengikuti acara-acara, pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar gitu ya. Tapi dari diri kita sendiri juga harus mau mengkonsumsi juga supaya kita juga mulai bisa mengembangkan pola pikir kita dan keyakinan kita. Contoh salah satunya apa? Baca buku gitu ya. Ini kan dari dalam juga harus diri kita sendiri yang melakukan. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah tadi dari upline produk ya, terus apalagi ya Bu Donna yang waktu itu membantu Bu Donna untuk bisa ini makin timbul dari keyakinan saya sama produknya, cocok pakai produknya, saya mulai berpikir gitu. Saya mulai berpikir, oh kok produknya bagus ya. Ternyata saya cek-cek lagi perusahaannya juga steady gitu, sudah lama, bukan dari masa pandemi aja baru bermunculan, kan banyak sekali yang bermunculan di masa pandemi. Ternyata saya cek lagi HDI sudah puluhan tahun gitu, jadi memang sudah terbukti. Nah dari sana saya mulai berpikir nih produknya bagus, dicari orang banyak. Yang penting itu anak saya itu tuh sangat tertolong. Nah itu yang saya dalam pikiran saya bisa sharingkan ke banyak teman-teman saya. Nggak perlu minum obat, nggak perlu pakai antibiotik, dijaga setiap hari, mereka sehat gitu. Bahkan kalau kadang-kadang kelihatan mulai agak sakit gitu ya, kita tambahin aja propolis sama madunya, nggak jadi sakit gitu. Jadi benar-benar menolong banget kita untuk sebagai ibu-ibu ya, supaya nggak ngasih antibiotik. Nah dari sana saya mikir oke lah, saya mau mulai membuka diri untuk ngelihat HDI ini apa sih gitu. Sebelumnya skeptis, jadi sekarang mulai membuka diri karena sudah nyoba produknya dan benar-benar bagus. Saya rasa kalau produknya bagus, kalau dijalankan bisnisnya, pasti hasilnya juga lebih bagus gitu kan. Oke. Berarti mulai dari itu ya, dari begitu tahu produknya bagus, minimal pada waktu sharing ternyata ada teman yang nyangkut, itu berarti kan gini, minimal untuk memasarkan produknya gampang gitu ya. Nah, berarti dari sana mulai buka diri gitu ya. Ya, nggak langsung semangat 45 ya Pak. Jadi saya tuh awalnya tuh takut dan malu gitu. Maksudnya saya nggak berani prospek orang, ngomong ke orang tuh nggak berani. Setelah 1 bulan pakai produk HDI dan Biskin itu, mukanya kan sudah mulai kelihatan sehat ya. Gitu. Terus saya tuh datang ke rumahnya Dokter Dini gitu ya. Saya nggak ngomong apa-apa karena saya takut dia mau prospek dokter gimana caranya, mau ngomong gimana nggak ngerti waktu itu. Saya cuma datang aja tapi mereka notice, mukamu kenapa lebih sehat?
kamu pakai apa? Dia tanya begitu. Jadi sampai suaminya juga ngelihat mukanya kok lebih sehat gitu. Nah dari sana, oh ternyata orang ngelihat ya. Padahal saya nggak kerasa. Saya yang ngerasain sendiri kan ngelihat sendiri nggak terlalu tahu bedanya. Tapi orang lain itu membedakan. Mukanya lebih sehat. Fleknya masih ada, tapi mukanya udah nggak sekendur seperti sebelumnya. Terus nggak apa namanya kusam seperti sebelumnya gitu. Soalnya biasanya saya pakai foundation sama make up gitu. Oh, gitu. Jadi waktu datang ke sana nggak pakai apa-apa, cuma pakai SS cream aja. Oh, oke. Berarti setelah itu mulai berarti setelah buka diri itu apalagi yang buat Bu Dona waktu itu bisa ini ya. Jadi ngelihat lagi. Mulai ikut kegiatan ya, acara-acara. Waktu masih online ya saya ikut yang online, tapi begitu sudah ada kesempatan untuk yang onsite, saya usahakan karena kita ini tinggalnya di Bali. Mungkin privilege banget ya teman-teman kalau yang di Jakarta, Surabaya yang onsite banyak banget kegiatannya. Tapi kalau di Bali ini kan jarang. Jadi saya sebisa mungkin pas di Jakarta, saya kalau ada keperluan Jakarta, saya cocok-cocokkan dengan jadwalnya training-training yang diadakan oleh grup warrior atau dari billionaires gitu. Jadi mungkin ada foto-fotonya sempat waktu yang orang tua saya tiba-tiba kena stroke di Jakarta, pas banget dengan acara apa ya waktu itu ya, acaranya Konugroho ya. Jadi bisa datang ketemu pertama kali sama Pak Nugroho di Menteng gitu. Oh, di Menteng. Acara apa itu waktu itu ya? Itu sepertinya itu bos pertama. Oh. Setelah mulai online onsite lagi kan gitu. Oh, oke. Jadi waktu itu BSM ketemu ya, BSM. Oh, itu ada yang ingat saya loh. Oh, BSM. Iya, ketemu berarti Vio pertama kali juga nih. ketemu Vio berarti waktu itu. Ketemu banyak orang di sana. BSM. Oh, oke. Iya. Gitu. Oke, terus setelah dari itu ya, jadi ya dari sana mulai mengikuti pertemuan-pertemuan ya, gitu ya. Di slide-nya mungkin ada foto-fotonya. Jadi ada pertemuan yang di Bali. Nah ini di Bali mulai ada business opportunity sharing. Nah ini juga pertama kali tim billionaires di Bali ya. Iya. Ya, next. Oke, terus? Ya, berikutnya. Nah, ini juga kalau yang di Surabaya, The Leader Within. Oh, The Leader Within ya, Surabaya ya. Ya, ini juga waktu itu rekod ya. Oh, waktu rekod juga. Wih, jauh-jauh dari Bali ke Surabaya ikut pertemuan. Wah, ini apa namanya? Bagi Anda yang ada acara di kota-kotanya sendiri, ya, tapi nggak datang, wah, berarti ada yang salah ini. Berarti, gitu ya. Soalnya Bu Dona dari Bali datang loh ke Surabaya. Karena awal-awal di HDI saya juga melihat dari trainingnya Pak Stek. Karena kan di perusahaan kami juga melakukan training untuk human capital ya. Jadi karena kan karyawan staff itu sekarang aset gitu. Kita harus mengembangkan mereka. Jadi kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan. Itu bayarnya mahal banget. Sedangkan trainer itu bisa puluhan juta gitu. Jadi waktu ngelihat trainingnya yang ada di HDI loh, kok ini hebat banget ya, ada training leadership training, people skill training kayak gitu. Jadi itu tuh ilmunya. Saya awal-awal mikirnya gini, nanti kalau HDI saya nggak jalan paling nggak saya dapat ilmunya gitu ya. Gitu awalnya mikirnya begitu. Gitu karena kan nggak tahu MLM kayak apa gitu. Ya, dari sana saya mikir, oh ya udah trainingnya bagus, sebisa mungkin saya harus datang karena ilmunya bisa dipakai di dunia kerja saya yang lain juga, gitu. Di keluarga, di perusahaan saya juga bisa. Gitu. Oh. Dan nah, terus pertemuannya di mana aja selain di ini tadi ya, di slide tadi ada ya? Ada yang juga yang Star Gathering yang di Jawa Barat itu karena kan itu pertama kali ya ada Star Gathering. Ya saya harus ikut gitu ya. Saya harus tahu ini apa gitu. Dapat apa bisa jadi bisa gitu. Star Gathering Jawa Barat ya. Wih,
dari Bali ke Jawa Barat ya. Wih, ujung ke ujung. Luar biasa. Terus akhirnya dapat apa Bu Dona? Setelah ikut pertemuan, kan kadang gini, waduh jauh banget ya. Ngapain saya ke sana deh? Banyak kan kayak gitu ya. Kalau diajak ikut training, waduh jauh, nggak deh. Nanti aja lain kali gitu ya. Tapi Bu Dona kok sampai mau ikut itu? Kenapa? Meskipun jauh, terus bener kah dapat sesuatu yang bagus gitu loh di sana? Ya pasti ya, kalau enggak ngapain saya ikut terus gitu ya. Karena gini, kita sendiri itu kan belum bisa. Saya sendiri juga masih berproses, belum bisa. Nah kalau saya kepingin bisa, saya tuh mesti mendekat sama orang-orang yang sudah bisa gitu ya. Kalau saya kepingin sukses, saya harus mendekat sama orang-orang yang sudah menjalankan ini dan sukses gitu. Karena kan keyakinan dari produk dan bisnisnya saya sudah kelihatan. Ini produknya bagus. Tapi caranya gimana? Kan orang mikirnya cuma begitu. Oke, produknya bagus. Caranya gimana? Nggak tahu caranya. Nah, caranya adalah seperti itu. Nempellah sama orang-orang yang sudah sukses. Karena mereka itu yang punya strategi, punya tipsnya, bagaimana mereka bertahan lewat up and down yang terjadi. Gitu. Semua bisnis pasti up and down ya Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang bisnis saya pun kalau misalnya lagi naik, tapi kalau pernah nggak ada orang datang juga pernah gitu. Apakah kalau nggak ada orang datang saya tutup itu Jungle Pay-nya? Ya enggak gitu. Tetap usaha gimana caranya gitu. Jadi ya itu saya berusaha untuk bagaimana saya mendapatkan ilmu dari orang-orang itu. Teman-teman yang mungkin belum pernah ikut acara onsite harus segera dicoba, karena ketika kita bertemu misalnya nanti ketemu Pak Nugroho, dari ketemu Pak Nugroho itu sampai suami saya juga cerita gitu ya. Oh, ini orang ini jam terbangnya tinggi banget. Gitu. Jadi dia dalam menyelesaikan masalah, memberikan advice itu tuh sudah benar-benar applicable. Bukan teori gitu. Nah, kita ini kepingin jalannya di HDI kepingin sukses apa kepingin begini-begini aja. Gitu. Meskipun kelihatannya sekarang mungkin masih dalam flat gitu ya, belum terlalu signifikan naiknya. Tapi kalau kita ngumpul sama mereka terus, pasti kita itu ilmunya bertambah. Berarti komunitasnya ya Bu Dona ya? Komunitasnya ya, untuk kita berkumpul ini yang juga support dan bagus gitu ya? Betul banget Pak. Karena kalau kita sudah decide ya, saya sudah decide misalnya membangun bisnis saya akan mengusahakan. Gitu. Nah, ya, oke. Terus apalagi mungkin yang Bu Dona bisa, jadi teman-teman bisa ini ya, take note ya. Jadi tiap orang itu kan berbeda-beda untuk menumbuhkan keyakinannya satu persatu, dan ini perlu ditambah terus-menerus, gitu ya. Nah, ini teman-teman harus take note apa ya yang bisa untuk meningkatkan keyakinan saya. Anda harus cari cara terus-menerus. Ya, terus Bu Dona mungkin. Ya, setelah menjalani di HDI kurang lebih 2 tahun itu tuh membuat saya lebih bersyukur ya gitu. Jadi ternyata di HDI ini adalah jawaban doa dari saya gitu. Waktu lalu kan waktu pandemi benar-benar di Bali terdampak. Kita mikir bisnis apa yang lainnya gitu. Kalau kita misalnya taruh telur dalam satu keranjang, kalau pecah semuanya ya udah mati gitu. Nah, setelah flashback lagi, Pak. Setelah flashback lagi selama 2 tahun ini, benar-benar ini bukan suatu kebetulan saya ada di sini. Karena saya itu benar-benar dari masalah pandemi itu bertemu HDI, itu tuh benar-benar mengisi waktu yang tepat. Jadi Tuhan itu sudah mempertemukan tepat gitu. Jadi kalau di awal dulu saya mikirnya, bonusnya kecil banget gitu ya. Dulu ini ada mungkin ya bonusnya awal. Kadang itu memang gitu Bu Dona ya, orang di awal tuh sulit gitu ya untuk bersyukur gitu ya. Kenapa bonusnya masih kecil gitu ya? Ya karena bonus saya di awal itu cuma 129.000. Saya mikir 129.000 ini saya cuma duduk sebentar aja, kalau di Jungle Play ya pasti sudah dapat gitu. Oh gitu. Ya, kalau dulu awal mikirnya kan seperti itu, tapi setelah saya lihat kalau 2 tahun di HDI bisa mendapatkan 4 tiket Spectrum of the Sea, itu sih luar biasa banget gitu ya. 4 tiket ya?
Ya, Wah, sebetulnya yang sudah confirm 2, Pak, tapi yang 2 lagi Desember ini. Dan saya wah, pasti kejar lah, masa kurang 2 nggak dikejar gitu ya. dipastikan berarti ya untuk dapat semuanya. Ini 4 tiket. Wah, luar biasa ya. 4 tiket untuk pergi ke Spectrum of the Seas. Wah, Betul, karena kalau biasa. kalau ngelihat di awal, saya bersyukurnya ada upline, ada komunitas yang mendukung saya terus untuk terus jalan. Bayangkan kalau waktu di awal-awal bulan masih sedikit bonusnya dan saya stop, itu tuh saya nggak akan dapat Spectrum of the Sea-nya sekarang gitu. Jadi semuanya perlu proses. Apakah selalu mulus? Apakah nggak ada turun naiknya? Ya pasti ada gitu. Jadi dari sana sih. Dan sesuatu yang membuat saya benar-benar kepingin ngejar itu karena setelah 1 tahun menjalankan HDI, tiba-tiba mama saya kan kena stroke. Gitu. Padahal mama saya sehat banget, terus apa namanya nggak pernah sakit, tiba-tiba serangan, dan itu membuat shock kita sih. Jadi benar-benar waktu itu berjalan cepat banget. Kita nggak pernah tahu waktunya siapa, berhentinya di mana nggak pernah tahu. Makanya itu saya benar-benar mengusahakan kepingin memberikan sesuatu yang lebih lah menyenangkan mama papa seperti itu sebelum mereka nanti tua sakit nggak bisa ini kayak gitu-gitu. Jadi itu yang saya kejar. Berarti, wah ini berarti kalau dari sana, ini Bu Dona mulai bisa mendapatkan bahwa, oh kenapa kok impiannya ini sebenarnya setengahnya kalau mau dibilang ini punya impian ini karena gara-gara terpaksa karena kondisinya mama berarti ya. Waktu itu baru kena gara-gara itu ya. Ya, karena kalau misalnya dalam waktu normal gitu ya, kita tidak memprioritaskan sesuatu ya. Oke, mengalir aja kerja ya kerja supaya nanti bagaimana bisa BEP kayak gitu dulu ya. Jadi uang itu kita pakai untuk cash flow perusahaan aja. Gitu. Nah, sebenarnya uangnya mungkin ada ya untuk pergi, tapi kita nggak alokasi ke sana. Gitu. Jadi kalau di HDI ini kan kita dipaksa untuk liburan, jadi benar-benar kalau sudah dapat langsung ayo berangkat gitu ya. Ya, betul. Nah, dari sini tanpa menggunakan uang yang kita pakai untuk membangun bisnis itu kita bisa mendapatkan trip ini. Dan ini yang saya kejar untuk keluarga saya. Oh, oke. Karena kalau di bisnis sendiri berarti pengeluaran sendiri ya. Itu yang buat ini ya. Nah, ini teman-teman harus take note juga ya. Kenapa kok saya bilang harus take note? Karena pada waktu kita bangun bisnis pertama kali itu pasti 3-5 tahun di awal atau bahkan 10 tahun itu pasti fokusnya bisnis yang dikerjakan pasti untuk BEP. Ya, Bu Dona maaf, di usahanya tadi sudah berapa tahun ya kira-kira ya? Yang Jungle Play terus 6 ya. 6 tahun. Nah, ini loh. Ini kalau di HD sudah dapat trip itu berarti Anda juga bisa apa ya? Berarti bisa langsung nikmati ya. Kalau di bisnis biasa hitungan normal ya, kalau konvensional itu kita harus bisa ROI 5 tahun gitu ya. Tapi ROI ya baru tapi kena pandemi 2 tahun. Itu sudah mundur luar biasa, dan di pandemi itu minusnya itu luar biasa banyak per bulan gitu. Jadi resiko konvensional besar banget. Nah, di HDI kalau di compare, meskipun kadang-kadang di awal itu kelihatannya income-nya cuma sedikit, itu tuh bisa menghasilkan Spectrum of the Sea 4 tiket di 2 tahun gitu. Jadi itu perbandingan saya. Gitu. Iya. Wah, berarti itu yang membuat Bu Dona waktu itu jadi berpikir, oh ini menarik ini ya, dapat Spectrum of the Sea 4 tiket ya soalnya ya. Ini salah satunya yang membuat waktu itu berarti impiannya mulai timbul ya. Jadi bukan langsung besar ya teman-teman ya. Bukan. Gimana? Ya nggak punya impian besar juga di awal gitu. Dari pencapaian ini baru bisa mikir, ternyata di HDI itu kita bisa menghasilkan sesuatu dan mencapai impian yang kita mau kalau kita mau mengerjakannya. Oke. Ya. Berarti dari situ teman-teman kita bisa bisa belajar ya.
bisa belajar bahwa pada saat kita melakukan sesuatu, ya seperti di bisnis pun juga sama ya. Ini Anda harus bisa meyakinkan diri Anda sendiri. Anda mengerjakan bisnis apapun gitu ya. Nggak mungkin kan, ada orang yang gini, waduh, ngomongnya gini ya, wah bisnis saya ini nggak bagus, nggak berkembang gitu. Nah, kalau dia ngomong sendiri, pemilik usahanya sendiri ngomong seperti itu ke bisnisnya, wah ya berantakan semua gitu ya. Ya, yang yakin sama bisnis kita itu ya harus kita sendiri. Kalau yang kita sendirinya nggak yakin, gimana caranya meyakinkan orang lain gitu. Nah, itu ya. Oke, nah berarti apa? Anda dari hari ini Anda harus mulai bisa cari apa yang bisa meyakinkan diri Anda bahwa HDI ini adalah bisnis yang besar. Sebenarnya mudah, kenapa? Anda tinggal lihat ke sekeliling Anda, komunitas di sekitar Anda yang ada di bisnis HDI. Ya, dan setelah itu apa? Anda harus berpikirnya bukan hanya apa? Mohon maaf ya, ini berpikirnya jangan hanya gini, ya udah deh yang penting produknya saya bisa jual, saya dapat keuntungan eceran, sudah selesai. Bukan, tapi ini benar-benar bisnis yang bisa berkembang besar, income-nya bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Ya, banyak orang nggak berkembang di bisnis ini, nggak bisa create network-nya. Salah satunya apa? Karena menganggap bisnis ini bisnis musiman. Oh, ini musimnya COVID, gitu ya. Bisnisnya berkembang, gitu ya. Kayak musim durian, gitu ya. Jadi kadang ada, kadang enggak, gitu ya. Bukan seperti itu. Ya, bukan hanya jual-jual saja. Contoh ya, kayak promo kemarin 11-11, gitu ya. Oh ya, apa itu? Ada promo-promo. Weh, baru semangat. Weh, gitu ya. Kayak Bu Dona tadi bilang, ya nggak mungkin kan kalau nggak ada apa-apa terus diem-diem aja jungle pay-nya ditutup gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman bisa belajar. Oke? Kemudian apa? Kita lanjut poin kedua. Ya, poin yang kedua adalah kemauan untuk belajar dan mempraktekannya. Nah, ya, kemauan untuk belajar dan mempraktekannya. Nah, ini Bu Dona pasti di awal, nah tadi kan sudah ngomong ada prosesnya, oke. Berarti di awal, Bu Dona juga nggak mungkin kan langsung bersemangat untuk belajar, langsung praktek gitu ya. Ya. Gimana? Ya, jadi kalau poin kedua ini benar-benar ini ya, saya tuh prosesnya panjang banget, teman-teman. Nomor satu, yang pertama itu kalau kemauan untuk belajar itu tuh pertamanya tuh sok tahu gitu. Saya kira itu ya sesuai dengan apa yang saya tahu gitu. Jadi jarang konsultasi, langsung dilakukan, ternyata salah semua kayak gitu-gitu. Gitu. Terus habis itu ada juga kita mikir-mikir lagi, apa ya, disuruh baca buku. Mohon maaf kalau dulu tuh saya tidurnya jam 9 sudah tidur. Baca bukunya jam 12 malam. Pasti sudah kelewat, saya nggak pernah ikut baca buku di grup gitu. Jadi, nah dari sana gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya mikir ya ini gimana ya caranya? Kalau saya tidak mempelajarinya, bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan hasil yang besar gitu. Terus saya mikir, ada dalam satu sesi acaranya kita dikatakan begini, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya, kamu harus melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Gitu. Ada ya, slide-nya ada nih, bisa di-share. Slide-nya ya. Oke. Jadi benar kan? Kalau kita melakukan hal yang sama dari pagi sampai malam lagi, tapi kepingin hasilnya berbeda, kepingin uang ratusan juta, mana mungkin gitu? Nggak akan mungkin gitu. Nah ini saya juga belajar dari itu Albert Einstein. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Ini nggak mungkin. Dari acara ini, dari kegiatan-kegiatan training yang dilakukan itu membuka mata saya. Ya kalau saya tetap malas, tetap nggak mau. Apa ya itu tadi ya? Saya nggak bahasa Inggris soalnya. Insanity itu apa ya? Ya jadi suatu kegilaan kalau kita itu melakukan sesuatu yang sama
terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu. Ya benar juga ya kalau dipikir ya. Kalau bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, makan, masak, makan, tidur, gitu lagi. Income-nya 5 juta per bulan. Terus seperti itu, tapi ingin tiba-tiba income-nya 50 juta. Ya dapat dari mana ya? Kepinginnya ya kayak gitu ya, ada Sinterklas yang nurunin uang di rokok. Loh, berarti ini secara nggak langsung loh Bu Dona. Saya ini dulu saya itu seperti itu soalnya pada waktu sebelum bergabung HDI. Berarti saya ini agak ada kegilaannya dikit gitu ya. Ya kan orang nggak sadar kalau dirinya gila. Kita lah kan itu karena itu rutinitas Pak. Kita udah nggak mikir yang kepingin aduh Tuhan, kepingin income lebih, bayar utang gitu ya. Tapi nggak melakukan sesuatu gitu. Jadinya ya itu membuka mata. Sebelumnya saya juga melakukan yang sama. Gitu. Iya. Teman-teman jangan tersinggung loh ya. Ini yang ngomong bukan saya, bukan Bu Dona loh. Yang ngomong Albert Einstein. Silakan Anda kalau marah ke Albert Einstein-nya gitu ya. Untungnya kita sadar kalau kita gila gitu ya. Jadi berusaha untuk mencari penyembuhnya gimana. Iya, supaya tidak dianggap gila terus gitu ya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa yang Bu Dona pelajari? Ya, apa yang dipelajari dan dari mana belajarnya gitu ya. Mungkin supaya bisa di-sharingkan ke teman-teman supaya mereka juga sama-sama teman-teman bisa belajar juga gitu loh. Iya. Ya, teman-teman, satu hal yang benar-benar membuat saya kagum juga waktu gabung di HDI, sistemnya yang sudah terstruktur dengan rapi. Jadi waktu datang saya harus apa? Ini belajar presentasi. Itu sudah ada ininya, skripnya, sudah ada slide-nya. Kita tinggal baca untuk latihan. Itu pertama saya kaget banget. Hebat banget ya ini. Semua sudah disiapkan. Oh, terus kalau mau belajar ini, coba buka BEC, ada langkah 1, 2, 3 gitu. Nah, dari sana itu benar-benar membuka mata saya ya. Oh, kalau sudah ada strukturnya, sudah ada sistemnya, kita itu tinggal mengikuti gitu. Sudah disiapkan oleh billionaires berarti ya. Ya betul. Nah ini adalah part internal kita ya Pak, yang kita harus berusaha untuk melakukan. Tapi ya nggak semudah itu. Pasti kalau saya juga luar biasa sih upline saya, mentor-mentor saya ini, saya sangat berterima kasih mereka tidak menyerah sama saya. Saya tuh malesnya banyak gitu. Baca buku malas gitu. Sampai sering banget kalau Bu Sofi itu ngasih tahu Dona ini belajar yang ini. Oh iya C, tapi nggak dilakukan. Suka menunda-nunda. Nah, pengakuan dosa ini berarti ya. Pengakuan dosa. Ya karena memang kadang-kadang kan kalau misalnya ngelihat Zoom kok hebat-hebat ya orang itu. Emangnya mereka nggak pernah merasa down atau mereka nggak pernah merasa males ya bisa dapat income segitu gitu. Itu yang saya tanyakan loh kemarin ke Pak Nugroho waktu datang gitu ya. Pernah kan mereka jawab gitu. Nah, sama seperti halnya jadi saya waktu lalu itu ya masih normal gitu. Tapi yang luar biasa komunitas dan mentor yang ada di HDI itu membuat kita itu bertumbuh gitu. Suatu saat, suatu hari ada Bu Sofi itu mengirimkan foto dia baca buku hari itu. Foto bukunya itu mengatakan begini, otak manusia itu, orang yang suka menunda-nunda, itu otaknya rusak. Jadi otaknya tidak bisa bekerja kalau tidak dalam keadaan kepepet. Saya langsung benar juga ya. Saya ini kalau suka nunda-nunda kayak gitu, saya nggak bisa mikir kalau nggak last minute. Jadi kalau nggak kepepet itu baru bisa mikir. Terus saya mikir, kalau hidup kayak gitu terus ya stres ya. Semua mepet nggak dikasih. Terus ya. Jadi kondisinya selalu dalam kondisi kritis berarti ya. Kritis baru bisa mikir gitu ya. Nah, tapi hasilnya jadi nggak maksimal Pak. Terus nanti menyesal. Tuh tahu gitu dari seminggu kemarin udah tak kerjain gitu. Jadi penyesalannya keluar gitu. Dan itu memang sering terjadi. Ternyata dari sana saya seperti tertampar terus oke lah, ya udahlah mau baca buku gitu. Nyoba baca buku. Pertama baca buku tiga halaman ketiduran.
Oh, berarti awalnya gara-gara kliknya itu, berarti kena hot button-nya untuk belajar itu gara-gara itu ya berarti ya, Bu Dona ya. Gara-gara quote-nya dari Bu Sofi itu ya berarti ya. Walah, ya ya ya. Nah, teman-teman, tadi kalau di slide ya, itu tadi kan disebutkan oleh Bu Dona bahwa kalau kita pengen berhasil di bisnis ini, kita harus bisa melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Kalau Anda hari ini mau bingung gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Mudah sebenarnya berarti. Apa? Anda tinggal lihat post yang sudah dibuat oleh billionaires gitu ya. Di post itu sudah ada semua langkah-langkahnya. Kemudian Anda kalau pengen belajar detailnya gimana? Saya pengen belajar nih apa yang harus dilakukan di awal. Oke, Anda bisa buka BC. Ya, dari YouTube ada, di ADI Warrior juga ada YouTube-nya. Ya, ini Anda bisa pelajari di sana materinya. Nggak mungkin kita akan ceritakan di sini semuanya gitu ya. Nanti Anda bisa sampai berminggu-minggu nanti ngesumnya ini sama saya. Kemudian apa? On-site. On-site ada waktu Anda on-site, usahakan Anda bisa ikut training-training yang on-site. Ya, 5 training dasar, BOS, BSM, kemudian start gathering. Ya, itu saya yakin kalau Anda ikut acara-acara ini, Anda pasti dapat sesuatu yang luar biasa yang bisa buat diri Anda ini apa? Kemampuan terpendam Anda ini keluar gitu ya. Kayak yang dilakukan oleh Bu Dona ini, yang kemampuannya jadi keluar semua, gitu ya. Jadi luarnya biasa, gitu ya. Tapi yang di dalam ini istimewa sebenarnya, gitu ya. Nah, itu membuat kita bertumbuh kok. Kita menyadari kan, kita itu lemah, kita itu tidak konsisten, kita itu belum ngerti apa-apa, belum punya ilmunya. Jadi kalau misalnya itu kita sudah tahu, kita itu bisa cari ininya, solusinya gitu. Jadi solusinya itu kita lihat, oh kalau aku ini lemah, aku nggak konsisten, ini nih saya perlu mentor. Mentor ini yang ngingetin. Jadi kalau diingetin mentor, jangan marah gitu ya, karena memang karena tidak konsistennya saya itu bersyukur banget mentor ini sabar banget. Padahal mereka juga nggak kurang kerjaan ya. Saya sampai heran gitu ya. Mereka kok masih sabar sama saya yang kayak gini gitu. Karena kan mentor-mentor itu kan prinsipnya itu seperti orang tua ya, Bu Dona ya. Kayaknya mereka bisa sabar karena ya saya yakin semua upline Anda yang qualified pasti mereka sudah mempersiapkan dirinya. Waduh, mempersiapkan dirinya untuk disalahpahami karena orang tua itu kan kadang seperti itu ya, ke anak. Orang tua ngingetin misalnya ke anaknya, "Nak, jangan main api ya." Kadang anaknya dikasih tahu, "Kenapa emang nggak boleh?" Nah, gitu ya. Nah, anaknya mungkin jawab seperti itu, tapi orang tua tetap harus bilang, "Jangan," gitu ya. Kenapa? Nanti kalau terbakar, ini loh. Nah, biasanya mereka baru sadar dan baru bisa memahami apa yang diomongkan orang tuanya setelah kecentok. Oh, apa kecentok itu? Setelah kena masalah gitu ya. Setelah kena baru gini, oh alah iya ya, ternyata kebakar itu enggak enak. Dikasih tahu, hati-hati ya, nanti kalau ini jatuh loh. Gitu ya. Ternyata apa, dikasih tahu nggak mau dengerin, ternyata jatuh. Oh alah, jatuh itu enggak enak. Baru tahu. Nah, ini yang harus kita pelajari rekan-rekan. Jadi apa ya, kita sendiri yang harus memulai terlebih dahulu. Mau untuk belajar. Nah, saya yakin kalau dengan kondisi seperti ini, berarti Bu Dona sudah mulai mau belajar dan mempraktekkan, rekan-rekan kerjanya baru mau ikut gitu ya, ikut belajar, ikut mempraktekannya juga ya Bu Dona, betul ya gitu ya? Ya, jadi ya memang kalau dipelajari lagi, kita itu mau men-sharingkan apa gitu. Kalau kita nggak punya keyakinan, kita nggak bisa ngasih keyakinan kepada orang lain. Gitu. Jadi itu pun bertumbuh, berproses ya Pak, nggak langsung bisa semuanya, bisa enggak. Gitu. Benar-benar faktor follow up dari upline itu tuh benar-benar luar biasa besar kalau dalam hidup saya gitu, dalam perjalanan saya di ADI. Selain juga saya berusaha untuk melakukannya. Gitu. Oke. Langsung kita lanjut ke nomor 3 rahasianya. Wah ya,
Rahasia ketiga, yaitu apa? Melakukan follow up dengan benar. Wah, ini ceritanya pasti menarik ini. Bu Dona, Ya. nah, saya langsung aja. Gimana Bu Dona dulu pada waktu awal bisa melakukan follow up ini dengan benar? Ya, saya melakukan follow up dengan benar itu saya belum bisa 100% benar gitu ya, karena masih dalam proses belajar. Dan di awal pun banyak sekali kesalahan yang saya buat. Saya follow up itu cuma follow up produk. Akhir bulan kamu produknya masih enggak, gimana gitu. Jadi saya tidak benar-benar memfollow up orang itu untuk rekan kerja aktif. Dan seperti itu ceritanya. Terus saya mikir-mikir lagi, kenapa ya kok saya rekan kerja aktifnya itu nggak berkembang lagi, kok itu aja gitu. Lalu saya flashback lagi ke bagaimana upline saya memfollow up gitu. Karena kan kita mulai stuck ya, kita mulai stuck dalam perjalanannya, orangnya itu aja, lu lagi gitu. Ya itu sudah ini mungkin ada problem juga di tempat-tempat lain, teman-teman juga sama gitu. Jadi evaluasi kalau dari upline follow up-mu salah gitu ya, tahu. Terus saya flashback lagi. Nah, slide-nya mungkin bisa ditunjukkan. Ya. Berarti awal belajarnya pada waktu itu dari ini ya. Dari upline saya lihat gitu ya Pak. Jadi follow up itu bahkan Bu Sofi ini follow up saya itu tidak ngomongin target akhir bulan kamu stoknya habis apa enggak gitu ya untuk poinnya dia gitu ya. Tapi dia benar-benar follow up-nya Bu Sofi ini adalah follow up untuk mengaktifkan rekan kerja gitu. Mungkin di awal-awal ini sambil next ya, sambil jalan ya. Jadi di awal-awal dari awal 25 November itu tuh saya masih skeptis, menolak terus gitu. Oh sorry lagi meeting, next ya. Lagi meeting seperti itu terus kayak gini ya. Jadi saya itu menolak Bu Sofi itu 10 kali lebih. Dia nyoba telepon, saya bilang masih sibuk gitu. Dia ini gitu, saya sampai bingung juga nih orang ini kok gigi banget gitu. Sampai nextnya, sampai pada dia nyoba ngajak saya ikut bootcamp. Ya akhirnya saya ikut lah, pokoknya ikut aja lah daripada itu coba meskipun daripada diributi terus gitu ya. Iya, masih berusaha sopan gitu ya. Terus saya diajakin apa-apa saya nggak mau, sampai saya bilang saya nggak ada waktu sampai tanggal 20 November sampai tanggal 20 Desember gitu. Udah saya nggak diganggu sampai tanggal 20 gitu. Diganggu tanda petik ya. Gitu. Terus ternyata benar-benar tanggal 22 Desember itu dia nelpon, sudah selesai kegiatannya. Orang ini kok hebat banget, memangnya ada reminder ya kalau menghubungi Dona setelah tanggal 20 gitu. Jadi benar-benar di follow up setelah saya kasih tanggal yang saya nggak bisa dihubungi gitu. Oh, luar biasa. Rasanya mungkin ya memanfaatkan semua alat yang ada ya. Kan hari ini sebenarnya kalau membuat reminder itu kan mudah ya teman-teman ya. Kita tinggal pasang alarm ya toh, tinggal buka kalender di handphone Anda, udah nanti akan ada ininya kan, remindernya. Bu Sofi mungkin kayak gitu mungkin ya. Ya itu sampai pada akhirnya pada poin yang saya mau sampai beli produk itu ya Pak. Jadi dari sana saya mau beli produk. Terus habis itu tapi perjalanannya saya lihat lagi Bu Sofi itu dia mau datang ke Bali. Padahal waktu itu omset saya kecil banget lah. Masih kecil banget gitu. Dan di sana saya ketemu Bu Sofi, ngelihat, oh ternyata mukanya memang benar-benar glowing. Nggak cuma tipuan filter di komputer gitu. Oke. Nah ini teman-teman, maaf ya, saya ngingetin lagi, reminder lagi gitu ya. Ini banyak remindernya ini. Pakai tanda seru 3 apa 5 ini ya. Berarti kalau kita mau follow up gitu ya, dilihat dulu, bukan hanya sekedar karena omsetnya besar saya berangkat gitu, bukan ya, tapi kita lihat orang ini saya mau serius nih, mau aktif nih. Oke, kalau gitu apa? Karena nggak punya pengetahuannya, nggak mungkin kan dia bisa menjalankan dengan baik. Berarti apa ya, kita harus turun, harus kita ajarkan ke beliaunya. Tapi gini Bu Dona, sebentar, saya ini penasaran, kan orang kalau ditolak 10 kali itu perasaannya gimana gitu ya. Saya nggak janjian. Waduh, saya nggak janjian gitu ya. Saya orangnya gitu ya. Mungkin bisa dibantu ya teman-teman multimedia ya.
Bu Sofia Dewi, gitu ya. Wah, ada nggak ya? Ada nggak ya Bu Sofianya? Sebentar. Wih, Wey. Bu Sofia Dewi, ya. ampun, Nah, ampun, ampun. Halo, halo. dari tadi dengerin, lucu juga ya ternyata. Bandel ya adonannya. Ya, Bu Sofia. Ya. Nah, teman-teman, nah, ini teman-teman langsung di Zoom ini. Wih, Bu Aplen hadir katanya. Ya, selalu Nah. hadir ya. Gimana, Pak Stef? Ya. Bu Sofi, saya mau nanya aja. Ini ngomong-ngomong teman-teman ya, sebenarnya kita ini dulu satu alma mater waktu SMA. Saya sendiri baru tahu hari yang lalu. Oh iya ya, gitu ya. Oh iya, Pak Stef ini adalah ini ya senior saya ya kayaknya ya. Jadi kakak kelas ini bisa. Iya, kakak kelas ya, betul. Kakak kelasnya di Bu Sofi, bukan kakak kelas saya ini malah. Oke. Bu Sofi, saya pengen tahu nih Bu Sofi, perasaannya gimana? Kan tadi Dona sempat cerita nunjukkan chatnya ya, nggak direspon, dikasih tahu meeting, maaf ya nggak bisa, meeting, mau masak, dinner gitu ya mungkin ya. Padahal nggak Atau- masak. Iya. Tapi gimana? Perasaannya. Wah, menurut rekan-rekan perasaannya gimana ya kalau ditolak tuh ya? Sakitnya tuh di sini gitu. Cuman gini ya, kalau misalnya kita mikirin baper-baperan gitu ya, kan kita ini bisnis gitu. Kalau misalnya bisnis mikirin baper ya nggak jadi bisnis. Kalau saya mikirin gini, saya cuman berpikir secara logis aja. Sebagai seorang pengusaha, kita itu kalau ditolak, apa sih yang kita lakukan? Ya kita coba evaluasi dan negosiasi kembali kan. Nggak mungkin terus ditolak baper. Ini bayangkan ke bisnis konvensional nih. Saya kan bisnis konvensional juga ya. Kalau misalnya kita bisnis konvensional ditolak baper, terus habis gitu ya nggak jalan kan bisnis saya gitu. Kalau saya ditolak, ya saya yang harus saya lakukan adalah coba lagi, evaluasi lagi. Apa yang bisa masuknya, celahnya di mana nih orang ini, gitu kan? Itu kalau dari segi pebisnis. Terus kalau misalnya saya mikir dari segi yang gampang ya. Kalau kita sebagai seorang petani aja. Kalau petani pengen nggak panen, tahu nggak dia bakalan panen? Nggak kan? Tapi kalau melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan, melakukan hal yang harus kita lakukan. Petani mulai dari menanam, memupuk, menyiram, kayak gitu kan. Dilakukan step by step-nya, maka pasti ada hasilnya. Kalau nggak dilakukan, misalnya, wah hujan ini aku nggak mau mupuk lah, ya akhirnya nggak jadi kan, nggak panen, gitu loh. Terus mikir, oh mahal ini pupuknya, aku nggak beli dulu, lah kan nggak panen akhirnya. Kan cuman langkahnya ini kita lakukan aja dengan benar, maka pasti ada hasilnya. Itu sih pikiran saya. Nggak mikir macem-macem yang baper, yang nangis berhari-hari gitu ya, enggak juga ya. Gitu ya. Bukan kayak di film-film India gitu ya. Kalau ditolak nangis sendiri Nah, ya gitu itu ya. berlebihan ya. Bu Sofi ya. Bahasanya kalau ini apa healing gitu ya. Nah, nggak kebanyakan healing juga ya, ngapain? Oke. Berarti melakukan apa yang harus dilakukan. Nggak usah pusing dengan, oh ya, kan mungkin ya, ini kalau bahasa saya ya, saya remind ke Anda. Contoh gini, oh saya dibohongi nih. Ya udah, toh yang dosa kan dia gitu ya. Ini kalau bahasa saya gitu ya. Iya benar. Nanti kan ini ya udah, saya pokoknya melakukan apa yang harus saya lakukan gitu. Betul. Ya, dan saya yakin, saya sendiri sampai hari ini yakin bahwa apa? Pada saat kita pokoknya melakukan apa yang harus dilakukan, tidak akan ada yang percuma. Betul. Ya, oke. Nah, oke. Nah ini Bu Dona, mungkin ini mumpung ada Aplen nih, ya toh. Pak, buat orang itu kadang-kadang ini ya nggak mau ya. Mungkin bisa silakan kalau Dona mau tanya ke Aplen gitu nggak apa-apa, silakan.
Apa? Pertanyaan saya sudah sering hampir setiap hari gitu ya. Nanya bagaimana. Karena gini Pak, kalau awal-awal dulu kan sok tahu, jadi nggak pernah konsultasi, terus habis itu, aduh kok nggak bisa sih Ci, ini kok kenapa begini, kenapa begitu, baru begitu. Terus ya sudah Dona harus mulai melakukan follow up dengan benar. Lakukan yang benar, jangan yang kayak kemarin. Itu tuh masih terus berlangsung sampai sekarang, Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak langsung otomatis jadi luar biasa besar gitu dengan yakin di depan tadi gitu. Tapi benar-benar kita di-guide untuk melakukan yang benar. Nah, kalau ini pertanyaan ini saya sudah tanyakan sih yang dulu. Ini beberapa teman-teman saya juga banyak yang nanya. Gitu. Mau nanya lagi berarti teman-teman. Ya, oke. Pertanyaan apa ini ya? Kok nggak ada calling-calling dulu? Nggak ada ini clue. Biar teman-teman tahu Bu Sofi bagaimana saya mendapatkan jawaban dari Bu Sofi sehingga saya bisa mengatasi fear saya gitu, ketakutan saya, karena di awal dulu saya takut, malu, nggak mau prospek, nggak mau follow up kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini, bagaimana cara mengatasi ketakutan waktu prospek, waktu follow up, ketakutan untuk ditolak, orang nggak suka ya ditolak, takut duluan gitu. Jadi makanya seringkali saya dulu nggak melakukan gitu. Jadi ya udah nggak mau tak follow up sekali, ya udah emang gue pikirin gitu. Oke. Ya silakan Bu Sofi, silakan. Ya. Kalau mengatasi ketakutan, sebenarnya gini, semua orang pasti punya ketakutan ya, apalagi kalau pertama kali melakukan gitu. Ini respon kita yang terpenting adalah kalau kita efeknya itu kemana? Kalau misalnya kita takut nih, terus habis itu kita tidak melakukan, ya kan? Kalau kita takut terus kita nggak melakukan, maka kita itu nggak punya kemampuan kan? Kemampuan kita tuh nggak meningkat kalau misalnya kita tidak melakukan. Fear, no action, maka kita nggak punya pengetahuan, kemampuan, pengalaman, itu nggak ada. Maka kita jadi semakin takut kan? Kita jadi PD-nya itu nggak meningkat. Benar ya? Kita mikir secara logika, berpikir aja ya. Ini akan jadi lingkaran setan kan? Kalau misalnya kita takut, terus nggak mau action, terus experience-nya nggak ada kan? Jadi semakin nggak punya pengetahuan dan kemampuan kan? Maka PD-nya akan semakin menurun. Jadilah ketakutan semakin meningkat. Benar ya? Nah, yang harus kita lakukan, ya sebaliknya, kalau takut maka tinggal melakukan aja. Lakukan, maka ini tuh ada efeknya juga loh. Kalau kita action. Takut, kita action. Dari action, kita itu jadi experience-nya meningkatkan. Pengalaman. Kalau jadi pengalaman, kita otomatis pengetahuan dan kemampuan kita meningkatkan karena pengalaman itu. Nah, kemudian jadilah confidence kita meningkat dan ketakutan menjadi semakin berkurang. Ini loh yang harus kita lakukan, kita pikirkan. Pikirin semua itu nggak perlu pakai baper, tapi pikirin dengan logisnya itu gimana sih? Nah itu makanya itu yang harus kita lakukan. Nah kalau misalnya kita menghadapi rekan yang misalnya takut di awal, yang dilakukan oleh upline ini adalah mendampingi. Sama kan kata Pak Steve tadi, upline itu adalah seperti orang tua. Jadi yang harus dilakukan apa? Kalau anak kita masih takut pertama kali gitu ya, ya sudah kita dampingi. Itu yang paling efektif menurut saya. Gitu ya, mungkin Pak Steve sama Bu Dona. Ini yang menguatkan saya sih. Jadi dari situ, oh ternyata ya udahlah coba aja gitu. Dicoba aja. Waktu itu benar-benar Bu Sofi datang ke sini, kita itu prospek dari pagi jam 9 sampai mall tutup. 1 jam setiap jam itu ganti orang terus gitu. Oh caranya, oh ngomongnya kayak gitu. Jadi dari sana saya tahu gitu. Oh caranya ngomong gitu ya. Udah coba ngomong. Pertama ngomong ya salah-salah gitu. Ya sudah. Gitu. Tapi ternyata feelingnya tidak semenakutkan yang saya bayangkan. Gitu. Ya. Karena kalau udah melakukan ternyata nggak terlalu menakutkan ya. Karena kita udah mencoba gitu.
Ya Iya, nanti ketakutan itu keberaniannya biasanya kan, bertambah gitu. Semakin sering ya semakin berani. iya. Ketakutan tuh karena soalnya kan yang buat kita semakin takut tuh karena pikiran ya. Pikiran kita yang Ya. mohon maaf ini ya bagi yang melankolis gitu ya. Saya sendiri melankolis kok. Gitu ya. Jadi apa? Buat bulat itu sebenarnya pikirannya sendiri gitu ya. Ya, ya. Takut, nggak action, nggak punya pengalaman, bulat aja di sini terus. Dan itu yang buat akhirnya apa? Semakin nggak berani untuk melakukan. Tapi setelah dilakukan dengan oke, ini saya lakukan, ya dilakukan. Setelah itu apa? Experience-nya bertambah, knowledge-nya bertambah, skill-nya bertambah, confidence-nya bertambah, ketakutan semakin berkurang karena Anda punya pengalaman itu tadi. Wah, thank you banget ya, Bu Sofi, Bu Sama-sama. Dona, ya. Ini sharing-nya, saya yakin ini bermanfaat banget buat teman-teman ya. Kira-kira teman-teman dapat nggak ya manfaatnya ini ya? Dapat ya. Oke, ya. Nah, sebelum saya akhiri, nah untuk 3 poin ini, pada saat kita Bu Sofi saya hilang. Pada saat kita mengembangkan bisnis ini ya, kalau Anda pengen 3 poin di awal ini benar-benar rahasia ini benar-benar bermanfaat gitu ya. Yang pertama tadi apa? Memiliki keyakinan yang kuat dan impian yang besar, kemudian kemauan untuk belajar dan mempraktekannya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan follow up dengan baik. Dengan benar gitu ya. Nah, rekan-rekan, Anda harus tahu bahwa apa? Kalau Anda ingin improve untuk grow your network, improvement itu bikin with apa? With I. Ya. Awal kata improvement ini dimulai dengan I, huruf I. Yang mana apa? Kita harus sadar. Kita ini nggak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Maksudnya apa? Kalau Anda nggak punya keyakinannya, nggak punya impiannya, bagaimana kita bisa menularkan ke rekan kerja kita gitu loh. Kemudian apa? Kemauannya mereka untuk belajar, melakukan. Yang harus melakukan terlebih dahulu siapa? Kita sendiri. Kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Demikian juga dengan follow up. Ya, Anda sendiri yang harus mempelajari. Kalau nggak ngerti gimana? Nanya, konsultasi, minta didampingi gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah 3 kunci awal, ya, rahasia. Oke, rahasia berikutnya gimana? Anda ikuti tanggal 21 dan tanggal 28. Oke? Ya, kalau rahasia dibuka semua itu nanti rahasianya ketahuan semua gitu ya. Oke? Ya, mungkin ada pengumuman-pengumuman dari rekan-rekan yang bisa tolong dibantu slide-nya. Oke. Nah, ini ya. Jangan lupa tanggal 15 itu kapan? Oh, besok ya. Ini ada acara di Warrior ya, di Warrior Transform Yourself for a Better Life. Wah, ini yang bawakan ada Dwi Damayanti, kemudian Dr. Glenda dan Melinda. Ini kalau Dwi itu latar belakangnya dulu adalah seorang apoteker, Dr. Glenda dokter ya. Salah satu rumah sakit di rumah sakit Pertamina Cilacap ya, yang kepala unit untuk anak dan hemodialisa ya. Kalau Bu Melinda ini adalah pengusaha, pemilik minimarket ya dan toko obat ya di Madiun. Oke, silakan. Terus next-nya acara berikutnya ada acara tanggal 16 Growth Night with Leaders. Ya, ini bisa Anda ikuti juga lewat BEC. Kemudian next. Kemudian ada Trip to Paradise. Wah, ini ya. Tanggal 17 November ya, Kamis jam 7 malam. Ini Anda harus ikuti juga. Oke, next. Ini kalau ini onsite ya di Blitar. Ya, di Blitar ada acara tanggal 20 ya, jam 10 pagi. Ini di Blitar, event onsite. Oke, terus next ada Enterpriser Manager Club ya di Jakarta tanggal 20 November. Berarti setelah TLW. Nah, ini bagi rekan-rekan yang ikut TLW ya, Anda bisa ikuti yang sudah peringkatnya manajer, Anda bisa ikuti TMC bersama Bapak Nugroho.
Ya, onsite di ADI Menteng. Oke, next. Nah, kemudian tanggal 25 ada lunch booster. Wah, apa kira-kira yang dibahas di lunch booster kali ini ya? Nah, nanti Anda bisa ikuti di acara lunch booster. Jam 1 siang, tiap hari Jumat. Oke, ya. Sekian dulu. Oh, sorry. Masih ada satu lagi. Start Gathering Bali. Wah, ini kalau teman-teman ingin yang punya rekan kerja di Bali, Anda bisa mengajak rekan kerja Anda ke acara Star Gathering. Ya, ini saya biasanya kalau ke rekan-rekan kerja saya langsung bilang apa? Ini money back guarantee. Kalau Anda ikut nggak dapat apa-apa, wah sudah, ya uangnya dikembalikan. Oke. Terus kalau mungkin kadang ada yang nakal bohong gimana? Ya udah dosanya kan dia yang nanggung gitu ya. Loh, kok gitu? Loh ya, tapi saya yakin Anda pasti dapat sesuatu. Nggak mungkin nggak dapat sesuatu. Ya. Oke, itu aja. Sekian untuk hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Dan hari ini Anda semoga bisa beraktivitas dan mendapatkan closingan-closingan yang luar biasa. Sehingga bulan ini semua yang ada di ikut acara ini bisa break the record. Omset Anda tembus semua. Oke, sukses selalu untuk Anda. Dan selamat pagi. Terima kasih Bu Dona, Cik Sofi. Terima kasih. Ya, Terima kasih rekan-rekan. rekan-rekan. Ya.